Takutnya ibu-ibu, kiainya masih muda bawa tongkat. Apa habis keseleo dia? Ya kita bikin suasana renyah dulu aku saja. Jadi handycam mana handycam? Iya itu kamera handycam langsung ya. Masya Allah, atur non itu saudara ya. Andika itu saudara saya. Cuman gantengnya beda ya. Banyakan di dia. Gantengan saya enggak mungkin, kata istrinya. Terkutuk orang yang mengatakan suami saya kurang ganteng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil izza wal adama wal qudrati wal haiba was sultani wal jalali wal kamal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Amin. Sing mancing surga wong loro doang kokon. Kan tangan saya juga udah ngode. Masa sih dirimu tidak pengertian? Saya ulang ya. Enggak, maksudnya saya lanjutin. Wa hubba man yuhibbuka wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli minal ma'i wal barid. Kanon. Ya, dia pitch control kata penyanyi dangdut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Iya, sengaja biar kebagian pahala. Satu huruf adalah 10 kelipatan ganjarannya. Ya, mangqara al-Qur'an fi kitabillahi falahu asra amsalih. Siapa yang baca kitab Quran, satu huruf, satu pahala. Makanya ini bulan Rajab. Sebenarnya saya pengen ceramah 3 jam tadinya, ya. Cuman ibu-ibunya takut pingsan pada ngorok duluan di sini siang-siang. Ya suara juga udah sering kepake. Doakan saya sehat terus panjang umur. Ya jujur saya hari ini tidak puasa. Kenapa? Karena menghormati bapak-bapak sama ibu-ibu. Dan tadi dipesan sama istri saya, sama istri tercinta, jangan puasa terus takut jadi wali nanti. Ini puasa hormati audiensi. Saya menghormati ketua DKM, menghormati Kang Ustaz. Saya batalin. Ya mudah-mudahan pahala ganjarannya buat jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bukan ria. Ya boleh terang-terangan tergantung nawaitunya, termasuk sedekah. Ini saya belum apa-apa udah ngomong kemana-mana ini. Enggak apa-apa, ini muqaddimah awal. Termasuk sedekah disebutkan boleh. Sirru alaniyah. Falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bukan janun buzzanun. Iya, agak mencucu. Karena di Quran itu ada yang namanya ismam. Itu kalau orang bahasa kasar tongkrongan disebut monyong. Dilembutin sama para santri. Mencucu. La ta'man, suruh begitu. Iya, itu namanya mecut. Jangan bilang monyong. Ya, nggak pantas. Sekarang dirubah bahasanya kalau udah sering ngaji. Pak Kiai aturan. Tafadhal ijlis. Indal fil mujalasat jam'iyatan. Tafadhal masykur. Ya silakan Pak bergabung Pak. Faqala qala Allah Ta'ala fi kitabil karim al-aidan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqal azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu bihil abdi yawmal qiyamati shalah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi fa in fasada sa'iru amalihi. Al-aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaddud din faman aqama faqad aqama din wa man tarakaha faqad hada madin. Wong rigel bae disuruh banyak itu tak bener tak kepetakan dan nempel pisan. Yang kami hormati dan kami muliakan para kesepuhan tokoh agama, para asatidah muballigh, ada masyayikh, barangkali di sini ada para habaib. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim takrim kami kepada beliau. Tidak saya sebutkan satu persatu namanya, termasuk ketua DKM, juga para jajaran umarah atau pengurus dari pemerintahan setempat, dari mulai lurah, RW, RT. Pak Camat diundang nggak? Ada. Hadir. Di wonge. Jor kedelong mungkin. Perhalangan. Pak Wali. Iya, sibuk dia mah. Sehari bisa 7 kali sampai 17 kali beliau menghadiri acara, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan saya doakan, bukan saya khususkan untuk seluruh jamaah saja, sehat badannya semuanya, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Ada yang senyum, Kang Ustaz. Saya ngomongin kantong apa salah? Kadang-kadang ada yang bilang kantong nggak sehat, padahal orang itu ketika bicara urusan kantong mengganggu esensi tauhidnya. Hati-hati kalau berbicara urusan rezeki. Sekedar canda, tapi itu mengganggu nilai akidah. Gugur orang itu terkikis dengan hal-hal canda dari lisannya. Maka lisan tempat berbagai macam penjuru dosa. Lini dari sendi kehidupan yang senantiasa ada pada diri kita. Dosa mengikut terus dimanapun kita berbuat kebaikan. Apalagi dari lisan. Mangkasuro kalamu kasuro sakotuhu, mangkasuro sakotuhu kasuro dunubuhu, mangkasuro dunubuhu kannat finnar. Barang siapa mangkasuro, man huruf syarat isim istifham. Untuk menjadikan sebuah pertanyaan dibutuhkan huruf man. Man min fi ilah. Man ana jita, siapa kita? Min aina jita, dari mana kita berasal? Fi aina jita, di mana kita berada? Tentu di bumi Allah. Ila aina jita, kepada siapa kita kembali? Tentu kepada Allah. Ngaji adalah bekal utama rohaniah kita. Sebab sebaik-baiknya orang ngaji, dia meliputkan tolabul ilminya untuk mencukupi ilmunya agar menjadikan genap keimanannya berkualitas yang disandarkan kepada esensi takwa. Ya, takwa itu jangan diakalin, adalah sesuatu substansi yang terbaik yang dihadirkan untuk seorang hamba kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kita. Saya dengar tadi MC, walaupun saya persisnya di kamar mandi, MC mengatakan Allah tidak butuh kita ada perayaan. Jangankan adanya perayaan, kita sholat aja Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh Allah. Masya Allah. Kalau hari ini perayaan ini begitu meriah, ya ini jamaahnya audiensinya kurang lebih 10.000 campur dedek. Banyak kata saya, satu RW ya Kang Ustaz. Masya Allah. Ibu-ibunya juga warna-warni rupanya.
Lipstiknya ada yang pink, ada yang hijau. Ya, itu metode dakwah. Makanya saya kalau ceramah tidak pernah sedikit, Kang Ustaz, jujur. Saya bisa ceramah cuma 1 jam, kalau penceramahnya 3 atau 2. Enggak mau saya kurang dari 1 jam, harus lebih 1,5 jam, 2 jam biasanya. Makanya suaranya serak-serak jibruk. Becek kata orang Serang. Biarin bawaan kiai. Nah, saya dipanggil kiai, Ustadz enggak bangga. Saya lebih senang dipanggil Abu ya. Apa? Asal butuh ayah. Jadi doa kiai. Ya, jadi panggil saya mulai sekarang Abu ya. Levelnya, makomnya bukan kiai yang kasyaf dengan Allah, yang mata batinnya, basirohnya bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh manusia biasa. Kenapa Allah bilang ra'ait? Melihat dengan mata telanjang. Bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sesuatu yang diistimewakan dan terbaik di hadapan Allah Rabbul Izzah. Maka prolog di depan dikatakan subhanallazi asra bi'abdihi. Saya penggal dulu ayatnya, saya terangin yang ini dulu. Nanti baru saya praktekin sholat. Subhanallazi, lugat suku kata asli dari katanya adalah subhanallahilladzi, ada lafzul jalalah di sana. Dalam ilmu nahwu diterangkan seperti itu. Ada pesan yang tersirat tersembunyi, kalimat yang punten, redaksinya singkat, isinya padat. Nah, yes, wih, keseliu kiai ini kian ngomong yes. Ya, biarin, nggak usah lihat perform saya, rambutnya agak sedikit jabrik, itu aja baru dipotong. Tadinya usah segini. Istri saya bilang kayak ngelonin mak lampir katanya. Maka saya potong, Kang Ustaz, kiai ya. Tapi masih bisa aja. Dia itu sebenarnya bukan saya setuju dengan rambut yang dibondongkan seperti ini. Ya, tapi saya punya prinsip. Orang Inggris mengatakan don't judge a book by cover. You know, understand? Jangan lihat sesuatu dari sampulnya, dari casingnya. Tidak semuanya yang gondrong itu garong. Buktinya yang di depan ini adalah kiai. Tapi saya lebih senang disebut Abu ya. Jadi kalau ibu-ibu ketemu saya di pasar laut, dehemin aja. Abu ya. Ya, saya langsung ajingkan. Oh, teteh yang alisnya hilang sebelah. Ustadz lebay kan kalau ceramah begitu. Ada yang menamakan di banner ditaruh ki tongkat. Karena sekarang saya bawa tongkat ke masjid tongkat. Semua yang tinggal dengan saya tahu. Kalau yang bawa tongkat cuma saya doang. Kenapa sih mesti bawa tongkat, Buya? Ya, sunnah dikala usia 40. Anbiya wal mursalin bawa tongkat. Mazhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bawa tongkat. Wali Songo bawa tongkat. Kakang silakan bawa tongkat, tapi jangan bawa yang besi kayak saya. Dari bambu aja bikin. Ke masjid pasti disangkain pincang. Ya, enggak boleh kita nyontek-nyontek orang lain. Meskipun saya tinggal di komplek banyak yang lebih tua dari saya, mereka nggak bawa tongkat. Sampai dia bilang, Buya, emang untuk bisa saya punya tongkat perlukah ijazah dari Buya? Oh enggak, karena memang saya nggak mau kasih. Kenapa alasan? Ini juga dapat dikasih dari orang-orang yang umroh. Buya, saya berada di toko ini, bisa dipatai, bisa ditekuk, bukan sulap, bukan sihir ya. Jadi ketika kita membicarakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi pilihan, seorang makhluk yang paling mulia ibadahnya, seseorang yang senantiasa lisannya tidak pernah kering menyebut-nyebut asma Allah. Beliau yang dijamin surganya. Takarani rabi kita, jar kita kerudungnya kelambinnya kayak rabi kita iku. Tetelu iku, tetelu. Lawang siji marah pun dan siji mambenan santri. Rabi roro
ustad, rabi telu, kiai, rabi papat, abu ya, rabi 5 buaya. Cereh. Saya kalau di provinsi mah tidak terlalu banyak ngejok ya. Kalau saya ngajar di Dinas Ketahanan Pangan, saya atur. Karena mereka orang-orang intelek ya, tidak butuh hiburan yang lebih banyak kecuali ilmiah ya. Termasuk di kantor BPN Serang maupun BPN Kabupaten ataupun BPN Kota. Yang kabupaten di Kepandean, yang kota di Perintis. Sekarang alih di sana di BLK, dekat Mang Pendi. Restoran pecak bandeng, tahu apa? Kedeleng Kang Ustadz wajahi pengen doyan mangan kedeleng. Ya di sana Mang Pendi, Pendi pensiun dini aslinya karena memang dia katanya ASN. Saya dengar ceritanya. Kita tinggalkan yang itu sebagai intermezzo saja. Ada lafzul zalalah di sana. Ada pesan yang sangat dahsyat yang Allah utarakan, yang Allah ungkapkan. Supaya apa? Dalam kehidupan sehari-hari manusia bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang menjadi substansi terbaik. Allah perintahkan untuk manusia itu tetap beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa yang berkualitas. Kita sebagai hamba memiliki ekspektasi yang terbaik, mengharapkan segala sesuatu yang terbaik. Allah memiliki perspektif agar indahnya seorang hamba sesuai dengan harapan Allah. Tapi ketika seorang hamba tidak beriman, tidak bertakwa, Allah tidak pernah rugi. Yang rugi kita. Maka legalitas sholat itu seutama-utamanya perbaikan dalam urusan ibadah, karena sebelumnya sholat itu belum pernah distempel khusus kecuali pada saat Isra Mi'raj. Kita perlu tahu ini. Kapan Rasulullah Mi'raj? Makanya di situ subhanallah, di maha suci Allah yang telah memberangkatkan seorang hamba. Maha suci Allah dari ketidakberdayaan, maha suci Allah dari segala sesuatu kelemahan. Allah menjamin dengan kata tasbih kalimat ta'ajjub. Dahsyat sekali. Untuk peristiwa sholat turun ayatnya, nabinya dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra sarra yasin. Bentuk majhulnya asra yusri isro'an. Majhul itu apa? Menurut orang santri adalah disamarkan. Ya, pemahaman ini yang menjadi kokohnya batinnya seorang hamba atau ruhannya yang mampu memberangkatkan ruh kita bisa mi'raj. Kalau ada seorang hamba dia mengatakan dia as-salatu mi'rajul mu'minin, bukan hadis. Tak ada sanad, tak ada rawi. Itu cuma makalah. Ya, ulama bersepakat bahwa kata-kata yang terbaik boleh dipakai seperti as-salatu mi'rajul mu'minin, pakai ain, agak bindengan. Coba coba. Iya, pantas doyan makan pecak bandeng sama Mama Ren itu. Mananya ada. Tahu lah, orang saya sering makan di sana. Cuman begitu kenal saya jarang ke sana, nggak enak, takut disangka pengen gratisan. Akhirnya berhenti aja makan pecak bandeng di sawah luhur aja. Ya, udah kita tinggalin yang itu, sekedar intermezzo. Jadi ada hal yang terbaik senantiasa ketika Rasulullah diperjalankan. Asra itu maknanya sebenarnya kalimat aslinya bukan berangkat. Lugat aslinya atau secara etimologi itu disebutkan adalah diperjalankan. Yang namanya diperjalankan terima beres. Siapa yang diperjalankan? Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi kita. Yang memperjalankan berarti tentu Allah atas segala kekuasaannya, atas segala gagah maha perkasanya, atas sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dasar. Bi'abdihi, seorang hamba. Kalau memang mau dikatakan seorang hamba harus memiliki dua muatan, substansi yang terbaik atau wujud keindahan bagi seorang makhluk di hadapan Allah. Apa itu? Maka dikatakan hamba, dia memiliki jasad sama ruh. Makanya kalau jasad dan ruh disebut
mayit. Ruh tanpa jasad, pocong, gentayangan kemana-mana. Pernah ngeliat pocong? Iya, kalau belum, sekarang ibu-ibu amit-amit jabang bayi, summa na'udzubillah wa iyadzubillah, jangan sampai ketemu, Bu. Ya, walaupun cuman pakaiannya putihan, ini katanya dipocong kayak di film-film kuntilanak tuh, Bu. Kenal sama kuntilanak, Bu? Iya, kuntilanak itu sekarang aja siang-siang ada. Di tengah-tengah ibu ada kuntilanak. Itu maksud saya adalah ibu-ibu yang masih sering suka ngelawan ke suami. Itu kuntilanak berjalan setiap hari. Ciri-cirinya bibirnya agak naik sebelah. Alisnya lama-lama rontok sedikit-sedikit, kamu Ustaz. Ya, cung yang masih suka ngelawan ke suami. Ya, dia sholat, dia ta'lim, tapi tetap fujur, durhaka ke suaminya. Ada juga suami yang dia rajin ke masjid, tapi membiarkan anak istrinya ketika sholat subuh tidak dibangunkan. Hati-hati. Orang yang dia mencoba dirinya untuk punten, menjadi orang yang soleh sendirian, tapi istrinya tidak dianjurkan, tidak dibangunkan, bahkan tidak pernah ditanyain bagaimana berwudu, bagaimana bersudah ketika bangun tidur, istinsar, menghisap air ke hidung. Tapi kalau lagi puasa sunnah jangan dalam-dalam, segini aja dikit baru turunin, ini segini, tarik minum segelas, jam 9 pagi lagi, itu batal. Ya, ada juga istinsar, mengeluarkan air dari hidung, kencengan dikit kamu tuh, seperti itu. Setan gedublah, ngerti gedublah itu bahasa Jerman, jatuh, kelojotan. Karena Bu, saya baca di hadis, setan itu kalau orang tidur semalaman dia nginep di lubang hidung sama lubang telinga, nginep, ngompol BAB di sini, kencing. Ibu-ibu jangan berpikiran, oh kalau begitu punten di hidung ada toilet. Lalu juga ibu-ibu, pantas Kiai, Buya, saya sering korongan. Enggak, itu kuasanya Allah. Apalagi orang yang tidurnya mangap, nginep lagi di mulutnya. Ada yang di sini ibu-ibu tidurnya mangap? Kurang jajan itu kamu Ustaz biasa. Jadi dia membayangkan sesuatu, ya Allah, bisa aja sampai detik ini belum saya gigit, ya Allah. Saya belum lah, sekarang makanan gampang, di mana aja, tidak perlu beli fried chicken aja di pinggir jalan. Bener, kiamat itu akan terjadi ketika pada masa akhir zaman. Bener ya, kebodohan atau dekadensi moral selalu terjadi pada manusia-manusia di akhir zaman. Dia belum bisa membenahi akhlaknya, maka dicirikan orang kaya dengan orang miskin akan sama, meskipun itu tidak termasuk ciri kiamat besar. Ya, jadi banyak sekarang yang muda punten, yang miskin yang kaya punya HP bagus, tidak perlu dia kaya. Orang pegang HP bagus sekarang gampang, yang penting punya duit. Entah duitnya punten dapat nyopet, atau dia melihara tuyul second barangkali. Ya kan, macam-macam. Ya itu kita nggak boleh sumudon. Makanya tadi MC itu keren bener, lembut. MC-nya halus, senyum aja, wajahnya tuh enak. Ya, padahal dia menutupi dirinya, kurang jajan juga kali ya. MC ampura ya, kamu punten ya, Kang Buya cuman ngomong canda aja. Just kid, the best my friend, you understand? Ya, understand. Thank you so much. Ya nggak apa-apa sih pakai bahasa Inggris dikit-dikit. Iya, saudara saya itu tetap tampan, ganteng terus nikah itu, walaupun badannya kurus-kurus sedikit dengan saya. Tetap tampan ya. Dulu dia penyiar daripada radio PBS Andika. Ya, tapi sekarang nggak tahu dia pembisnis udung. Ya amin ya robbal alamin. Karena kan urusan rezeki itu masing-masing. Bu, di komplek itu kalau saya lihat, Bu, Masya Allah, orang itu dia berlomba-lomba, dia punten mempertahankan kehidupannya supaya dia punya gengsi yang baik. Kadang rumahnya ditingkat. Belum dia rumahnya kelar, dicat lagi, ditingkat lagi. Orang lain belum ngecat, belum ningkat. Orang lain belum punya mobil, dia udah ganti mobil. Banyak seperti itu. Hidup penuh gengsi, maksain diri. Hati-hati, jangan pernah memaksakan, itu akan jadi penyakit hati. Tadi MC juga sempat menyinggung penyakit hati. Penyakit hati itu adanya pada nafsu lawamah. Sebab nafsu jumlahnya ada 7. Amarah, lawamah, mulhimah, mut'ma'innah, radiyah, mardiyah, kamil,
kamilah yang terakhir. Dengki, hasad, sirik, takabur, riya, dendam, itu lawama adanya di dalam kolbu, di sanubari hati. Sedangkan amarah cuman di dinding hati. Siapa yang ngomong? Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani mazhabnya siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Dunia itu laksana bayangan, tipuan. Siapa yang ngomong? Imam Ibnul Qayyim Al-Zauziyah. Imam Ibnul Qayyim Al-Zauziyah mazhabnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ia mengatakan ad-dunya mislu dilli in taraktuhu tataba'i wa in talabtu taba'adha. Kan ngatek kok mencolot. Untung gue rigel merana kita. Geluntungan cari ibu gotong buyanya. Ayo alhamdulillah buya geluntungan. Sekarang kita gotong. Ibu-ibu semangat gotong saya pak. Langsung cemplungin ya di kamar mandi ya. Akhirnya yang ngebak sendiri jadi orang Serang kan ngebak garis miring adus bin ibak dohor tak tutup harus dohor. Lailan minal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nyontoh-nyontoh Kiai Haji Ridho ya. Gak apa-apa, kori-kori nasional, kori internasional, kemaji buat sering ketemu papa. Ya nyontek-nyontek para kori, gak masalah. Jadi di situ lailan minal masjidil haram. Berangkatnya dari Masjidil Haram pada malam hari. Kira-kira malam jam berapa berangkatnya? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan begitu, harus kita ketahui. Ada yang bilang satu malam saja. Kalau satu malam, hitungan malam adalah ghurubi syamsi indal fitulu'il fajri. Dalam fikih seperti itu. Sederhananya itu. Ya itulah tiba malam. Makanya orang kalau mau menentukan sidang isbat pasti ba'daman. Bergesernya waktu itu pada ba'da maghrib itulah adalah waktu hijrah atau hijri. Hijri ya kalau nungguin waktu masehi adalah jam 12 malam. Lah Rasul berangkatnya kapan? Di situ dikatakan lailan, pada malam hari. Malam apa kira-kira? Senin kah? Selasa, Ahad, Rabu, Kamis. Ternyata ada malam di antara rajanya malam. Sayyidul Lail. Berangkat Mi'raj itu pada malam Jumat. Usia Rasul dikala itu adalah 51 tahun 8 bulan lebih 10 hari. Inilah 11 kenabian. Karena pada tahun kelima Rasulullah mengadakan hijrah dari Yastrib ke Yastrib ke Habasa. Yastrib itu Mekah sekarang. Habasa itu Madinah. Kalau ada seorang ustadz dia namanya Ahmad Al-Habsi, berarti turunan dari Habasyah. Lahir di Palembang ya, Ahmad Al-Palembangi. Dia pernah ceramah bareng saya 2009 di PT Nikomas Gemilang. 2010-nya saya dengan siar. Tapi yang kami maksud bukan itu. Ukhuwah Islamiyah. Indahnya bersyariat, duduk bermujalasah, duduk bersama-sama. Liko, saling berpandang bertatap muka dengan kekasih-kekasih Allah. Ada nabi yang dia dapat julukan gelar cuma 2. Habibullah, Khalilullah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ibrahim juga sama, bisa disebut Habibullah dan Khalil. Nabi-nabi lain tidak, Bu. Karena jumlahnya nabi adalah, ada yang tahu? 25 apa 24? 25 ribu. Rasulnya 315 Rasul. Yang diketahui 25. Yang ketemu saat Mi'raj jumlahnya 7 apa 8? 8.
Nanti saya terangin. Berangkatnya pada malam Jumat ba'da Isya. Orang dulu Isya itu jam 10 malam. Arab itu punten sampai detik hari ini kalau bapak-bapak berangkat haji, berangkat umroh ke sana, sholat subuhnya aja setengah 6. Di sini sholat subuh setengah 6, kunutnya udah kering. Saya mau tanya, masjid sini pada kunut? Kunut. Alhamdulillah untuk tolak bala. Ya saya sedikit terangin, kunut itu cuman ada 2. Pertama di mazhab Syafi'i, kedua di mazhab Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal sama Hanafi tidak kunut. Yang sholatnya, saya boleh ya Buya taruh tongkat dulu di sini. Yang sholatnya usolli fardal maghribi salah sorakatin mustaqbilal kiblat. Kalau sholat munfarid, sholat sendiri, ya fardal maghribi salah sorakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kenapa ada adaan? Liwakti sholatil khamsah, nunjukin 5 waktu sholat. Maka sholat Jumat tidak pakai adaan. Ini jadi imam malu-maluin, mic-nya di sini lagi. Usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman. Salat Jumat imam enggak ngerti fikih. Kesian deh loh. Udah itu pakai mic lagi. Kan bermakmum qadai shalah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna nu'maru bi qada'is shaum. Kami memerintahkan kepada Aisyah dalam tabligh hati-hati. Salat enggak ada kodonya. Supaya sanadnya nyambung ke Rasul. Punten saya enggak ngejelekin orang pandai diplomasi sekarang banyak. Tapi begitu ditanyain hukum enggak ngerti. Syarat apalagi untuk syarat mendirikan salat. Harus al-afqah. Orang yang paham fikih itu nomor pertama rankingnya itu. Mengerti fikih, tata cara sholat, kaifiyat kata bahasa fikihnya. Al-aqrar, orang yang bacaannya bagus lebih fasih. Itu dipilih. Al-asya, ya umurnya, usianya. Al-ansab, keturunan siapa, itu penting ternyata. Tapi ranking pertama adalah mengerti fikih, bacaannya bagus. Kan Fatihah punten. Harus fasih. Syarat orang bisa diterimanya sholat dengan Fatihahnya baik. Karena Fatihah merupakan rukun qauli. Ada rukun fi'li, rukun qasir. Rukun qasir mana? Bacaan ruku. Ya, subhana rabbil azim wa bihamdi. Bacaan sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Rukun sholat ada 18. Niat takbir berdiri baca Fatihah ruku tumaknina selalu diselingi dengan tumaknina. Tenang sejenak, satu tarikan napas. Itu indahnya bersyariat. Ada selingan itu. Rukun sujud ada 6. Mana? Niat membaca takbir, melakukan 2 kali sujud, irfa fi sajadaini, bangkit dari 2 sujud, ditutup salam tartib 6. Sujud aja ada rukunnya. Untuk apa? Ketika orang senantiasa dia bermadzhab Imam Syafi'i, subuh kelupaan kunut. Kunut masuknya adalah sunnah muakkadatun. Sunnah muakkadah masuknya ke sunnah amad. Berdiri sendiri. Kecuali sunnah hayat. Sunnah hayat itu ikut ke rukun. Bacaan tasbih dalam ruku dan bacaan tasbih dalam sujud masuk ke sunnah hayat. Begitu kelupaan kunut, maka yang orang yang bermadzhab Syafi'i, maka kunutnya diganti dengan sujud sah. Harusnya dia salat, maka lakukan 2 kali sujud. Ini enggak paham fikih, bacaannya bagus, kurang asem. Saya bermakmum, saya sholat lagi, jamaah ngejar semuanya. Saya nggak usah sebut ya, pernah kejadian. Buya, antum qaim sholat, mendirikan sholat lagi. Kenapa antum qaim? Kenapa antum melaksanakan sholat lagi? Karena saya tahu nasnya baca. Sujud sahwi selalu melakukannya adalah 2 kali sujud, bukan sekali. Begitu Allahu Akbar mau salam, Allahu Akbar, ya sujud subhanalladzi malayanamu wala, dibaca 3 kali. Begitu duduk, kan saya masih baca Rabbi firli warhamni.
wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8. Ini kalau ibu hayati renungkan, rezeki ibu mudah semuanya. Ya, apalagi ibu-ibu yang umpamanya sekarang posisinya joken. Tahu joken? Menjanda. Bermohon ketika Rabbik firli. Rabbik firli apa Rabbik firli? Karena orang Serang kalau makan seringnya itu khasnya dengan rabek. Rabek firli. Ra jadi ro ra. Ya, awas ini makanya nih bibir. Lugat Arab dengan lugat bahasa Indonesia berbeda, dilatinkan. Makanya punten, saya baca surat Fatihah ayat terakhir. Tolong ibu amini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal alfil harfil isti'la harfun in sab'ah, huruf yang 7. Hu so dod tin kid ho so dod to kid kof zo, huruf yang ada jerewong Serang lak-lakan ning pentit cangkem sin. Makanya sin kecil ada nyawanya hurufnya, ada partikelnya kata bahasa kerennya. Kalau orang-orang kampus bilangnya partikel, ada muatan. Sin kecil, sin besar, giring ayam, umpama. Ya, sin kecil pakai alif as, sin besar pakai alif ash, sod as, sa as, sirotol, mulai dijendal jarak gurunya sitolol. Gak ada ajaran syirik. Tidak boleh berkata-kata kotor. Makanya jadi guru tuh wajib wong ngedel ngejampi rule timbating aja leler amit-amit cepang bayi atau jam-jam kita Kang Ustadz ya. Kode ya, tolong ya. Ini selesainya jam berapa? Tolong Andika di kode. Widih pengen nih ndak suwe kontak kiai buyaku pingsan sekalian di kono. Ada masalah. Makanya Bu, kalau ngaji gurunya bersanad, jelas, mahrotnya bagus. Dia belum mengerti fikih, mundur. Meskipun bacaannya bagus, yang mengerti fikih bacaannya bagus, dia maju. Mau ngalir di tenggorokan. Makanya itu hurufnya harus benar-benar. Bukan mag, tapi mau ditahan. Kalau ditulis Latin G, bukan G. Kho, ngorok, enak, khairukum, enak, bacaannya mahrotnya pas. Karena di Quran banyak penyakitnya, ada ismam, ada tashil. Yang tulisnya alif jamiyun dibaca jamiyun, tidak boleh panjang, digusur membacanya. Itu harus nyampe ke sana. Belum ketemu huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ayat-ayat yang diputus. Alif lam mim ha mim qaf nun kaf ha ya ain sad, surat Maryam. Itu ayat surat Barati, punten muqatta'ah pendek, dibacanya kudu pas. Sad rada kayak kol-kolan. Harus keren bacaan kita. Kerennya artinya sesuai syariat. Jadi imam nggak bagus. Ini mau nafsunya aja gede, udah tua pengen diagung-agungin aja. Sholatnya udah agak lama karena memang udah tua, dihormatin aja, jadi imam aja. Pukul menangan angin aja menggigil dianya. Sholatnya subuh hari Kang Ustadz, begitu sholat subuh mati lampu, suaranya dia nggak kedengeran, dia udah tutup salam. Karena punten, sholat itu secara terminologi menurut punten dalam kitab fikih termasuk takrib kasih fatul saja, ya termasuk fatul muin yang agak gedean dikit. Mahia fi sholat, apa yang dikatakan sholat adalah aqwalun wa af'alun. Ya, di situ dikatakan muftatahun bitakbirin wal muhtatamatun bitas. Ini terminologi secara istilah. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Ada takbir intikal, ngulang-ulang takbir dalam sholat. Mau ruku Allahu Akbar,
kecuali bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, ada riwayat di hadis. Ya, begitu turun lagi Allahu Akbar. Itu yang namanya intikal, ngulang-ngulang perkataan takbir dalam sholat. Ngawitan cek orang Sunda ketika memulai sholat, itulah yang takbiratul ihram. Sepanjang apa rukhsahnya menurut fikih ketika takbir? Al-kalbarkil hatib, secepat kilat yang menyambar. Enggak boleh lama-lama. Usolli hukumnya sunnah, enggak dijahar, enggak apa-apa, asal kedengaran telinga. Allah, dalam hati niat, saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, adaan imaman lillahi Allahu akbar. Cepat, enggak boleh dilama. Ini mudah lama. Allahu akbar. Ulang lagi. Jare makmum beruat ya kita mah. Takarin sudah ditakbir begati grogi bae. Sah kurang asem. Gengsi yang digedein. Yang lain ilmunya kurang bagus, saya aja yang imam. Enggak boleh nih. Ustadz musuhnya ustadz, umpamanya bermusuhan gara-gara berkat muludan, memusuhan. Jangan sampai. Saya aja nggak pernah ngerebut-rebut. Kemana saya ngeriung, saya nggak pernah ngerebut. Ada kiai yang lebih tua, saya cium tangannya, saya peluk. Abah aja yang ngedoa. Dalam hati setan ngomong, Ustadz mah nggak ngedoa juga, udah siapin amplopnya. Gitu sih. Iya, rokok juga udah disiapin, parcel udah ada, mobil masih kosong soalnya itu. Kode katanya Ustaz, nggak apa-apa. Masya Allah. Makanya inilah pentingnya syariat. Kita tuh harus punya ilmu. Dengan ilmu hidup mudah, dengan agama hidup terarah, dengan seni hidup indah. Kayak Kang Haji, ya tadi Kang Haji Muhammad Ridho enak, sederhananya aja nambah kesini mesinnya Honda, nambah enak ngajinya, Masya Allah. Ya, tidak ada suatu kebahagiaan bagi seseorang ketika dia memiliki kemampuan di hadapan manusia, yang terlebih-lebih di hadapan Allah. Hidup di lingkungan kondusif jadi betah. Itulah seni untuk membaca Quran. Quran dibaca sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan format atau rumusnya. Yasin, iya-nya 2, hayun tohar, sinnya adalah 6. Dibaca dari mana? Madlajim harfi musyabah, naqasa asalukum, huruf yang 8. Ada rumus semua. Maka benar orang itu enggak perlu melihat Quran. Oh itu Yasin, iya-nya 2, sinnya 6. Diatur sendiri karena suaranya enak. Yasin. Pakai ngimamin bulu semuanya. Jarang makmum kurang ajar kiai sini mama. Kudu benar. Maka saya ceritain Mi'raj itu legalitas tentang sholat. Enggak apa-apa saya ambil cerita sholatnya, ya fragmen saya penggal. Bahwa ketika berjalan pada malam hari, malamnya malam Jumat, dari mana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekarang masjid itu namanya Al-Quds di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Palestina Al-Quds itu kurang lebih dihitung secara ilmiah, ya keilmuan, dengan per kilo, per meter, per detik. Masya Allah, dihitung ternyata 1250 km. Dari Mekah ke Madinah 450 km. Kan diketahui jaraknya. Ibu mau berangkat umroh ke Arab udah ketahuan. Nanti ada cuaca begini, ada geledek kayak mirip kentutnya orang Bumi Agung 2 umpamanya. Umes gitu. Contoh. Bidem. Cara kiai ini keren bu ya, gondrong tapi pedas ceramai. Tapi orang bosenakan, alhamdulillah. Ya. Makanya laris. Ya, takabur juga ya Kang Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya ketika berjalan pada malam hari itu, perjalanan yang sangat diberkahi. Barokna haulah. Allah mengatakan barokna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Haulah, Allah cuma mengatakan nah di sana. Nah ini asli dari suku katanya nahnu, wa humahum ya humahuna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu itu kami, kita. Allah cukup bilang nah barokna, yang kami berkahi. Haulahu, sekelilingnya Allah berkahi. Bayangkan
Ketika baginda Nabi melesat dengan perjalanan diapit seorang bodyguard yang sangat mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Al-Khair tumpangannya adalah buruk. Buruk ini bukan ibu-ibu pakai roh. Jangan salah paham. Kenapa dikatakan buruk dari kata al-barkun? Artinya apa? Jalannya selangkah cepat. Saya lihat dari beberapa literasi, dahsyatnya buruk itu berjalan 186 mil kecepatan cahaya. Kalau pakai detik, buruk itu jalannya satu langkah 300 km kecepatan cahaya. Ribu. Apa orang gak gedek, Bu? Baterai itu kalah. Untung Rasulullah naiknya buruk. Coba pakai Lamborghini, pakai Ferrari buatan tim Amerika Serikat, barangkali Rubicon, gak ada apa-apanya, meledak. Olinya aus. Dahsyat Allah memberikan al-khail buruk yang katanya mirip bigol, lebih besar daripada himar. Wajahnya diserupakan seperti perempuan yang cantik, binatangnya adalah putih, badannya seperti kuda. Keterangannya seperti itu. Jalannya sangat cepat. Saya ulang, 186.000 mil kecepatan cahaya. Kalau pakai kilo, 300 km kecepatan cahaya per detik. Apa enggak cepat? Sampai kabilah-kabilah ketika menyaksikan Rasulullah berangkat Isra, diberangkatkan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang yang naik unta pada untanya pada jatuh. Kenapa? Kesempar cepatnya burak. Apa enggak dasar? Keren. Berhenti di Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat. Rasul makmumnya malaikat Jibril alaihissalam. Karena Rasul gantung wudhu, batal wudhu lagi batal. Udah sudah cerita singkatnya sholat. Sholat itulah yang disebut sholat tahiyatul masjid. Dari situ sejarah perjalanan. Wakala itu Rasul umurnya 51 tahun, 8 bulan lebih 10 hari. Pada 11 kenabian, tahunnya adalah 621 masih itu Mi'raj. Lah Rasul diutus 40 tahun. Rasul menikah umur 25 tahun. Rasul meninggal 632 Masehi. Kita harus tahu sirah Nabawiyah. Katanya kita cinta Rasul. Makanya dari Rajab ini kita memiliki ibrah, pelajaran yang terbaik digodok, digembleng kita di riyadhah, dilatih dari bulan Rajab. Kalau Ramadan, punten, itu bulan umat Rasul. Sebagaimana baginda Nabi mengatakan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wong Serang bilang Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku, di mana umatku mencari keberkahan, mencari maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rajab pada tanggal hari ini 27 Rajab persisnya hijriahnya, kita masih biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Masuk Roh atau Sya'ban kita biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang teristimewa dan terbaik ketika kita masuk bulan Ramadan. Jangankan kita dipandang Allah, dilirik pun tidak. Kesian deh loh. Hati-hati. Makanya belajarlah berpuasa, belajar. Kalau Kiai saya mah nggak biasa puasa. Kenapa? Lapar. Atau iya. Puasa di mana-mana juga lapar. Kiai saya mah kalau puasa timbul panu di dekat leher. Dari mana orang puasa ngeluarin kotoran panu? Sehat mah iya, rematik hilang, asam urat hilang, jantung koroner hilang. Ya marah-marah males karena lapar itu. Saya saranin ke ibu-ibu punya Agung 2, kalau yang sering masih ngelawan ke suami, puasalah setiap hari. Setiap makhluk pasti banyak ngeluh. Jangankan dia banyak ujian berupa musibah, nikmat aja masih ngeluh. Dikasih mobil satu, ya Allah, ini mobil kurang bagus, baru Avanza. Saya pengen kebeli agak bagusan dikit, ya Allah, saya pengen beli Pajero. Karena tetangganya di sebelah punya Pajero, panas jabejer. Panas dia, kena penyakit hati lawamah tadi. Ini penyakit hati harus dibersihkan. Kita hidup tidak makan gengsi. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Karena hidup itu punya banyak masalah. Hidup diuji dengan masalah. Tapi kita harus senantiasa punten. Dengan kita punya masalah, kita bismillah.
Dengan bismillah kita akan mendapatkan berkah, dengan berkah kita akan alhamdulillah. Itu jadilah kita diri sendiri, tidak boleh mencontek-contek orang lain. Ibu yang satu ketika dia punten pengajian ganti-ganti kerudung, ganti-ganti baju gamis, biarin aja, kita sepunyanya pakai aja, yang penting rapi, pantas. Belum tentu punten yang pantas buat orang lain pantas buat ibu. Ukur diri kemampuan kita. Kalau kita terlalu pakai baju yang bagus juga mungkin tidak pantas. Dan orang pakai dasi, turunnya dia naik ojek online, pantas enggak? Itu seukuran. Ya, maka dalam hal ini ketika Rasul dia mi'raj, naik, ini artinya tangga, bukan tangganya petukang. Tangga kekuasaan atas izin Allah. Manusia bisa dinaikkan dalam sekejap satu malam. Subuh sebelum fajar tiba di Masjidil Haram. Naik ke langit pertama, nama langitnya adalah Raqi'ah, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua, nama langitnya Al-Faidum atau Ma'un, bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Dari langit pertama Raqi'ah ke langit Faidum atau Ma'un, itu perjalanan aslinya 2500 tahun, kamu Ustaz. Apa enggak lama? Setiap sok langit 2500 tahun. Naik lagi 2500 tahun. Naik ke langit ketiga, nama langitnya Malakut atau Haryun, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan 4 nabi ditemukan. Naik ke langit 4, Al-Musakhir, Az-Zakhirah, bertemu dengan Nabi siapa? Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, Al-Musakhirah, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit terakhir, Al-Labiyah, langit ke-7, bertemu dengan Ibrahim alaihi. 8 nabi ditemukan Rasul di perjalanan ketika Mi'raj. Dibawa Rasul ke Rafraful Akhdar. Naik lagi ke satu lagi, Sidratil Maut. Sidratil apa Sidratil? Sidratul apa Sidratil? Coba jawab yang kompak. Sidratul apa Sidratil? Sidratul. Iya, udah kenceng, salah. Ya, enggak apa-apa Bu ya, bukan salah karena belum nyampe ilmunya. Mari kita buktikan referensinya, An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Bukan muntaha tapi muntaha, giginya agak ngatup. Karena kalau ngaji tahsin, ikhfa itu terbagi 3. Ya, ada akrob, tadi akrob, ta, to, akrob, kof, nun, fa. Ya, jauh, abad, ada pertengahan ausad. Ya, min duni itu apa? Min duni. Maka bibir ini benar-benar ketika jadi imam harus benar-benar diperhatikan. Dari situlah sejarah bahwa perintah sholat ketika di Sidratil Muntaha. Ada satu tahapan lagi, Rabbil Arsyil, Sidratil Muntaha, tempat di mana legalitas tentang urusan sholat 5 waktu. Bulak balik. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata Musa, ya Muhammad, kaifa halu? Indal fil amartu Allah azza wa jalla, apa yang diperintahkan Allah azza wa jalla? Sholat. Tentang urusan sholat 50 waktu. Jadi singkatnya, karena sebentar lagi saya tutup, singkatnya itu 50 waktu. Berapa rakaatkah? Kalau sekarang 5 waktu 17 rakaat, hitung sendiri di situ. Masya Allah, itu berat. Kata Nabi Musa, aku pernah mengajarkan kaumku Bani Israel. Sangat berat sekali, apalagi umatmu di akhir zaman. Banyak bikin kerusakan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bukankah telah tampak di daratan dan di lautan kerusakan yang sangat dahsyat? Dhaharul fasad, rusak. Bumi, gempa, tsunami, banjir, longsor di mana-mana. Adanya intervensi tangan manusia, campur tangan manusia kerusakan itu. Karena manusia berbuat maksiat. Ia tidak menggusur tapi mampu menghancur. Ia tidak menyeka tapi mampu merana. Jadi dalam kehidupan ini sesungguhnya ada ibrah, pelajaran yang terbaik. Rasul mengajarkan itu agar manusia tidak dekadensi moral dalam kehidupan. Ia sholat tapi bermaksiat, maka sering disebut STE, sholat terus maksiat jalan. Ini ciri-ciri orang munafik.
Ya, sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Padahal di akhir zaman nanti yang akan dihisab itu adalah amalan sholat. Mana dalilnya? Awwalu ma yuhassabu bihil 'abdi yaumal qiyamati shalah, fa in salahat salahat sa'iru amalihi, fa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Yang awal akan dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, amalan lain ikut baik. Kalau sholatnya buruk, amalan lain ikut buruk. Sedekah, infak, zakat, jarang ke masjid, tidak mau sholat di rumahnya, enggak ngefek apa-apa. Kalau Nabi SAW, Rasul pertegas, as-salatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomadin, wa man taraka faqad hada madin. Sholat itu tiang agama. Bagi siapa yang mendirikan, faman aqoma faqad aqomadin, maka dia mendirikan agamanya. Ada pilar, ada tiang yang kuat kokoh, ada penyangga. Kantor ini aja ada tiangnya. Bagaimana sholat merupakan sebagai tiang. Al-masjidu husnul, masjid husnul, benteng wakiroatil husnul. Kalau ibu persiapan kiroat tilawahnya ibu, tadarusnya ibu pada bulan Ramadan saja salah besar, keliru. Sekarang persiapkan 3 bulan. Jadi Rajab belum terakhir Pak Ustaz, belum, masih 3 hari lagi. Persiapkan, udah mulai tilawah. Bahkan ada orang ibu-ibu atau bapak-bapak yang rajin. Punten, saya ketemu jamaah semalam tablik waktu di Punten Benggala. Udah tua, usianya 74, Masya Allah, yarham. Sehari 2 juz, keren. Karena ada sekarang istilah one day one juz. You know, understand? 1 hari 1 juz, itu target. Kalau ibu tidak mampu berpuasa karena lapar, maka kejarlah baca Quran sebagai benteng. Wasawmi husnun, puasa sunnah juga benteng. Kalau itu menjadi potensi atau kekuatan kita untuk bertakarub kepada Allah, apalagi bermakrifat kepada Allah, maka tenangkan jiwamu, wahai engkau yang beriman kepada Allah. Bukankah Allah dalam Mutmainah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah. Wahai jiwa-jiwa yang tentram, yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, kembalilah kepada Tuhan. Di ayat berikutnya Allah katakan radiyatan mardiyah, hawa nafsu nomor yang ke-5 dan ke-6, radiyatan mardiyah. Allah punten meridhoi orang-orang yang minta ridho, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kata Allah ke surgaku. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kullu ummatin yadkhuluna al-jannah, semua umat akan masuk surga. Ini ada jaminan, ada agunan dari baginda Nabi. Semua umat Rasul katanya masuk surga. Tapi illa man abah, ada yang enggan, yang tidak mau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kila, ditanyakan para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, kila ditanyakan, berkata, qala, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ketika sahabat mengatakan siapa yang tidak mau masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'ani wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani, ya di situ dakhala al-jannah. Jadi dia yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Dia yang tidak taat, dia mendurhakaiku, faqad asani wa man ya'ba, dia yang enggan masuk surga. Di dalam hadis itu, kalau ibu pernah mengatakan ada semua, tenang aja, umat Rasul mau masuk surga, jangan main potong-potong hadis, enak aja. Punten Kang Ustadz, ini di atasnya kurang ajar, namanya kurang asem gitu. Ya, makanya kalau mau belajar terus. Orang kan kalau umpamanya orang silat aja belajar 1 jurus 2 jurus, sombongnya minta ampun. Colek sama maknya aja langsung ngejumbul, langsung ngejimprat. Makanya kalau belajar yang tuntas, kalau berguru yang jelas sanadnya, ya jadi gurunya sehingga kesanadan itu nyampe ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Jibril alaihi salam, an Allahu jalla jalaluhu. Pertamanya dari an Rasul, illa dari Rasul, terus ke malaikat Jibril, ke Allah, malaikat Jibril nyampein ke Allah. Itu dahsyatnya. Perintah sholat 50 waktu, ya menjadi 5 waktu 17 rakaat Rasul turun.
Ya, ada doa yang dibaca Rasul, Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wa huwa samiun alim, ketika di langit ke-6 diganggu setan. Jadi bahwa legalitas sholat itu legitimasinya adalah peristiwa saat Mi'raj. Karena sebelumnya sholat itu cuma 2 waktu. Terakhir Bu, sholat sebelum Mi'raj itu cuma 2 waktu, Isya dan subuh. Isanya 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Ibu pengen balik kayak itu lagi? Pelit bener ya, jadi enak tuh pengen menjesalati punten, isaknya cuma 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat, mirip nih kayak beginian, apa kita minta balik aja? Enggak bisa ditawar, itu udah paling kecil. Kita punten melaksanakan sholat 5 waktu 17 rakaat aja kita masih sering berbuat keburukan, fujur, durhaka kepada Allah. Kita nggak bisa nahan lisan kita untuk tidak berbuat keburukan, benar? Iya, makanya punten Abu Jahal paman Rasul enggak senang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak senang saja, Rasul masih bisa sabar. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal. Saya jadikan salat dan sabar sebagai penolong buat kamu ibu semuanya. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ibu ditolong oleh Allah dengan melaksanakan salat yang baik, melatih kesabaran, melatih emosi. Kadang ada orang yang nyebelin, ngegergetin anak kita, jangan berkata-kata kotor. Ya, maka kalau memang benar kita diuji dengan berbagai macam ujian masalah, sabarlah kita. Karena sabar itu adalah punten amalan tingkat tinggi setelah ikhlas. Jadi seindah-indahnya orang diuji dengan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sakata wa tabassama. Sakata, diam. Jarang serang menang. Tabassam, lalu tetap tersenyum. Ya Rabb, aku hadapi dengan senyuman. Sehingga Nabi mengatakan la takdub, la takdub, la takdub lakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bagimu surga. Orang yang pandai menahan amarahnya, surga jaminannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Buya ngaturkeun nuhun, jazakallahu khairan katsiran, jazakallahu ahsanul jazaa. Bi barakatil muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fisabil haqq nasrun wa fatun qarib. Mudah-mudahan tausiah singkat dari Buya ini bisa senantiasa menjadi renungan muhasabah buat kita semuanya. Insya Allah di lain momentum atau kesempatan kita bermuajahat, kita liko kembali dalam kesempatan yang indah dan saling menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan saling meminta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Yuk kita ngedoa katanya. Punten ya, tadinya yang ngedoanya rasanya bukan saya. Ini kayaknya sepaketan aja tapi nggak apa-apa, saya ridho ya. Izin juga ya sama yang ngedoa. Yang tadi ngedoa siapa ya punten? Kang Ustadz ya, izin Kang Ustadz ya. Kayaknya dia Buya aja biar sekalian capek di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangan, tundukkan kening kita, renungkan betapa kita